Jadi kita tarik kurang lebih 15 mili, lalu kita masukkan ke dalam air dan kita bersihkan aja seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Berlian Farm Official. Jadi sahabat peternak dimanapun Anda berada, pada video kali ini saya akan mencoba untuk membagikan cara membersihkan telur ayam ras yang baik dan benar. Terkadang kan telur itu tidak seluruhnya bersih. Ada telur yang kadang nyangkut, telur yang keluar beserta kotoran ayam, sehingga menempel di telur tersebut yang menyebabkan telur itu kotor. Jadi seperti ini ya. Ini telur yang kotor. Telur kotor seperti inilah itu wajib untuk kita bersihkan. Jadi kenapa wajib untuk kita bersihkan, seperti apa nanti cara membersihkannya, pokoknya tonton terus videonya, jangan di skip. Sebelum itu tolong like, comment, dan subscribe terlebih dahulu ya, untuk mendukung channel ini supaya bisa terus berkembang, supaya bisa terus berkarya. Nah jadi sahabat peternak ya, telur-telur yang kotor seperti ini, ini wajib untuk kita bersihkan. Kenapa wajib kita bersihkan? Karena apabila kita jual dalam bentuk kotor seperti ini dapat menurunkan minat dari konsumen itu sendiri. Dan juga kotoran yang menempel pada kerabang ini itu mengandung mikroorganisme yang sangat banyak, dan apabila kita tidak bersihkan, mikroorganisme itu akan masuk melalui pori-pori kerabang telur sehingga dapat mempercepat proses pembusukan, sehingga kualitas telur akan menurun dan memperpendek masa simpan dari telur tersebut. Maka wajib untuk kita bersihkan. Jadi seperti apa nanti proses pembersihannya, pantengin terus videonya ya, jangan di skip. Jadi sahabat peternak ya, proses pertama yang kita lakukan yaitu kita siapkan air dulu. Di sini saya menyiapkan air. Ini air biasa ya, air keran, kurang lebih 1 liter. Dan juga di sini ada Providon Iodine. Teman-teman bisa membeli di apotek ya, banyak yang jual. Nanti untuk harganya bisa tanyakan langsung atau cek di toko online juga bisa. Dan juga saya gunakan bekas botol minuman ya, yang sudah saya potong. Dan juga saya gunakan di sini ada suntikan. Ada proses yang pertama kita lakukan yaitu kita masukkan terlebih dahulu Providon Iodine ini ke dalam botol bekas minuman seperti ini. Selanjutnya kita tutup kembali ya. Selanjutnya untuk takarannya, jadi 1 liter air ini takarannya 15 ml Providon Iodine. Jadi kita tarik kurang lebih 15 ml, kurang lebih ya 15 ml takarannya Providon Iodine. Lalu kita masukkan ke dalam air yang telah kita siapkan tadi sebanyak 1 liter. Jadi yang perlu teman-teman perhatikan di sini takarannya, untuk 1 liter air biasa itu penggunaan Providon Iodine-nya 15 ml. Jadi 15 ml per liter air. Dan teman-teman bisa membeli Providon Iodine ini di apotek ya, apotek terdekat. Bisa juga pesan secara online, banyak yang jual. Jadi seperti itu ya. Kita geserkan terlebih dahulu untuk bahan-bahan ini. Nah, selanjutnya airnya kita aduk-aduk seperti ini. Jadi teman-teman ya, air biasa ini wajib untuk kita tambahkan Providon Iodine seperti ini untuk membunuh bakteri-bakteri yang terdapat pada air tersebut. Jadi apabila tidak kita campurkan Providon Iodine ini, maka bakteri yang terdapat pada air ini tidak mati, sehingga apabila kita bersihkan telur menggunakan air ini nantinya akan mempercepat proses pembusukan. Makanya kita campurkan Providon Iodine supaya bakteri yang terkandung dalam air ini mati. Selanjutnya kita menggunakan lap ya. Lap ini kita masukkan dulu ke dalam air seperti ini, lalu kita peras. Jadi kita peras ya, tidak terlalu basah dan tidak terlalu kering, atau lembab saja. Karena kalau terlalu basah nanti
telurnya juga bisa rusak juga nanti takutnya. Jadi lembab saja, tidak terlalu kering dan tidak terlalu basah. Ini telur yang kotor tadi ya. Lalu kita bersihkan aja seperti ini. Tinggal kita gosok secara pelan-pelan. Jadi seperti ini ya. Nah, terkadang kan kita menemukan telur yang kotornya lengket seperti ini, nah teman-teman semua ya. Ini sulit apabila kita langsung gosok menggunakan lap. Jadi caranya kita menggunakan pisau cutter ya. Kita menggunakan pisau cutter, kita bersihkan secara pelan-pelan, jangan sampai merusak rabang seperti ini contohnya. Bersihkan pelan-pelan untuk bagian kotoran yang menempel. Apabila tidak bisa kita bersihkan langsung dengan lap. Nah, selanjutnya setelah kita bersihkan menggunakan cutter tadi, selanjutnya kita menggunakan lap seperti ini ya. Nah, jadi lebih mudah dia. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman semua ya. Jadi jangan menggunakan air yang biasa saja atau air dari keran langsung kita gunakan untuk membersihkan telur, jangan, karena dapat merusak telur itu nantinya. Karena bakteri itu banyak terkandung dalam air ya, seperti bakteri E. coli dan lain sebagainya. Apabila kita gosokkan pada telur, kita bersihkan telur menggunakan air, itu akan mempercepat proses pembusukan. Bukan niat untuk membersihkan, malah membuat telur tersebut menjadi rusak. Jangan seperti itu, sulit seperti ini. Kita bersihkan dulu nih pakai cutter seperti ini. Baru kita menggunakan lap yang telah kita basahi. Jadi jangan direndam ya, cukup kita lap seperti ini saja. Ini baunya seperti betadine ya, 11-12 itu betadine. Ini juga untuk membersihkan luka biasanya, untuk membunuh bakteri. Nah teman-teman ya, jadi seperti itulah prosesnya. Jadi tidak ribet, cukup simple. Kalau ada yang menganggap ribet, berarti orang tersebut tidak mau mengalami keuntungan ya. Nggak apa-apa kita ribet sedikit seperti ini, tetapi telur kita kualitas yang baik, daya simpannya panjang, daripada kita biarkan sehingga daya minat konsumen itu berkurang dan juga dapat mempercepat proses pembusukan. Jadi tidak apa-apa ya, seperti ini kita bersihkan. Karena kan tidak semuanya telur itu kotor, jadi kita pilih saja yang benar-benar kotor, yang memang harus untuk kita bersihkan. Nah itu kita bersihkan. Jadi kalau yang sudah bersih-bersih ya tidak perlu untuk kita bersihkan. Jadi tidak banyak. Nah, jadi telur yang sudah dibersihkan, nah ini kan bisa kita lihat. Enak untuk kita lihat ya, teman-teman semua ya. Jadi konsumen juga melihatnya juga enak gitu, nah sehingga ada daya tarik untuk membeli. Coba kalau kita bandingkan dengan yang kotor seperti ini, terus kita sandingkan dengan yang bersih, pasti konsumen akan lebih memilih telur yang bersih daripada yang kotor. Jangankan konsumen ya, kita saja pasti melihatnya lebih memilih telur yang bersih. Nah, seperti itulah kira-kira ya. Jadi wajib untuk kita bersihkan. Nah, jadi seperti inilah ya prosesnya. Sedikit demi sedikit, sambil duduk, bisa sambil ngopi kan. Oke teman-teman semua ya, paham ya. Nah teman-teman semua ya, sahabat peternak dimanapun Anda berada, jadi
proses pembersihan telur seperti yang kita lakukan tadi itu merupakan sesuatu yang wajib untuk kita lakukan. Proses pasca panen itu perlu kita perhatikan karena kenapa? Telur yang kotor itu dapat menurunkan minat daya tarik dari konsumen, dan juga telur yang kotor apabila tidak bersihkan itu juga dapat menjadi pemicu penurunan kualitas telur. Kenapa seperti itu? Karena telur yang kotor tersebut atau telur yang tertempel oleh kotoran itu mengandung mikroorganisme yang sangat banyak. Apabila tidak kita bersihkan, mikroorganisme yang terdapat atau yang menempel pada kerabang telur tadi akan masuk melalui pori-pori telur, sehingga akan mempercepat proses pembusukan dan penurunan kualitas pada telur tersebut. Maka dari itu, sesuatu hal yang kadang kita anggap sepele, kadang kita anggap suatu hal yang kecil, malahan itu yang sangat membantu kita atau menolong kita untuk kedepannya. Jadi kita sebagai peternak ataupun sebagai bakul atau penjual telur perlu untuk memperhatikan, karena untung ruginya suatu usaha yang kita jalani itu tergantung dari kitanya. Jadi jangan anggap suatu hal itu ribet, suatu hal itu membuang-buangkan waktu. Jangan anggap seperti itu ya teman-teman semua. Karena menjadi seorang peternak atau menjadi seorang pedagang bakul telur itu butuh ketelatenan, butuh ketelitian, butuh kehati-hatian juga. Perlu hal-hal kecil kita respon lah ya, jangan anggap suatu hal itu sepele. Jadi proses yang seperti tadi itu wajib untuk kita lakukan agar kualitas telur kita lebih baik, umur telur kita menjadi lebih panjang, dan daya tarik konsumen terhadap telur yang kita jual itu juga akan mengalami peningkatan. Jadi seperti itu ya sahabat peternak. Intinya sebagai peternak kita harus tekun, harus ulet, jangan malas-malas karena untung rugi suatu usaha yang kita jalani itu tergantung dari kita. Jangan pernah menyerah dalam menjalankan usaha. Intinya harus bisa sampai ke sesuatu yang kita harapkan ya. Karena seorang pemenang itu bukan dia yang paling banyak mengalahkan musuhnya, tetapi dia yang paling lama bertahan. Jadi di balik gempuran harga pakan yang melambung tinggi, kita harus tetap bisa bertahan. Kita sebagai peternak harus bisa kreatif, harus bisa memunculkan ide-ide baru sehingga usaha kita akan tetap bisa berjalan. Mungkin itu saja ya video kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk sahabat peternak dimanapun Anda berada. Tunggu video-video selanjutnya, dan jangan lupa like, comment, and subscribe agar channel ini terus berkembang, terus memberikan video-video yang bermanfaat dan menarik ke depannya. Terima kasih.